Assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabarnya nih Pak hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa. Pak bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Pak. Pak, saya kesini tujuannya untuk melakukan wawancara tinggal penjelasan kami tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Mohon izin waktunya sebentar ya Pak, ya boleh ya Pak? Boleh, silakan. Baik Bapak, selama ini kan tentunya Bapak selama Bapak memimpin ya pernah menemui kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika dan juga kasus yang merupakan rujukan moral. Nah itu bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika dan juga kasus yang merupakan rujukan moral? Ya, dilema etika, ya, kalau nggak salah saya itu apa ya? Ketika berhadapan baik dengan baik, kebaikan dengan kebaikan ya, kasus yang dua sisinya baik dua. Sedangkan kalau rujukan moral itu hitam putih ya, jadi satu baik satu buruk. Nah perjalanan saya ketika memimpin, apa yang saya lakukan untuk mengidentifikasi apakah kasus itu termasuk dilema etika atau rujukan moral? Sebenarnya ada dua hal. Yang pertama itu adalah rule, aturan. Nah, saya akan menjadikan aturan sebagai salah satu faktor untuk mengidentifikasi masalah itu. Jadi kita di Pancabudi kan ada rule, ada aturan sekolah, ada SOP, standar operasional prosedur. Ditambah ada keyakinan bersama kita di sini. Ini budaya kerja kita. Jadi dua hal ini menjadi patokan saya, pijakan saya untuk mengidentifikasi apakah masalah itu termasuk di ranah dilema etika atau di ranah rujukan moral. Itu aja sih, Miss. Baik Bapak, berarti tadi Bapak mengidentifikasinya berdasarkan aturan dan SOP atau keyakinan bersama seperti itu Bapak ya. Nah jika Bapak dihadapkan nih dengan kasus-kasus yang di dalamnya terdapat dua kepentingan yang mempunyai nilai yang sama-sama benar ini Pak, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus tersebut? Ya, karena ini kasusnya sama seperti makan buah si malakama ya. Iya benar kan? Dimakan mati ayah, tidak dimakan mati ibu. Artinya cara saya mengambil keputusan yang pertama, saya tetap beranjak dari aturan, rule, SOP yang berada. Baik pun dia kalau tidak sesuai dengan SOP, maka kita akan kesampingkan terlebih dahulu. Kemudian budaya kerja, budaya bersama. Kita di Pancabudi punya nilai-nilai budaya kerja kita, yaitu 7 nilai dasar yayasan. Jadi nilai-nilai itu sih. Kemudian yang terakhir, saya harus bisa menerawang, macam dukunnya, menerawang dampak baik buruknya, dampak panjangnya, dampak jangka panjangnya dari dua sisi tadi. Kan sama-sama baik. Saya harus bisa menerawang kebaikan yang poin 1 tadi, seberapa besar dampaknya ke masyarakat, sekolah khususnya. Jadi ada siswa, ada guru, ada orang tua. Jadi ketika dapat dampaknya, saya tentukan dan saya akan pilih dampak yang jangka panjangnya paling baik. Itulah dia. Nah ternyata dalam pengambilan keputusan tersebut selain aturan, budaya kerja yang berdasarkan tujuan yang Bapak sebutkan tadi, juga mempertimbangkan ya Pak dampak panjangnya ke depan seperti itu ya Bapak ya. Nah dalam pengambilan keputusan biasanya itu kan Pak ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkah seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Ya tahapan ya. Iya tahapan. Langkah atau tahapannya yang saya lakukan, yang pertama tadi saya akan merujuk kepada aturan dan budaya kerja bersama di sekolah kita. Kemudian tahapan yang kedua, saya akan mencari data dan fakta yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ada mencari data yang faktual ya, fakta-fakta yang terkait tentang
dua sisi tadi, dua kasus tadi yang berbeda. Setelah itu saya akan mengidentifikasi, menganalisa data-datanya, kemudian ya tadi saya coba bayangkan di antara dua kasus tadi mana dampaknya yang paling besar untuk jangka panjang. Dampak kebaikan sudah pasti ya, dampak kebaikan yang paling besar untuk jangka panjangnya. Setelah itu baru saya akan ambil keputusan. Nah, mana yang akan saya ambil keputusan yaitu adalah yang memiliki dampak jangka panjang yang paling besar bagi masyarakat sekolah kalau dia kasusnya di sekolah. Nah, setelah itu ada semacam konfirmasi ya. Konfirmasi bahasa saya, kalau salah mohon dikoreksi. Konfirmasi ini tentang keputusan. Jadi pihak-pihak yang terkait itu wajib tahu gitu ya. Kenapa saya menentukan keputusan itu? Misalnya guru harus tahu ketika saya menentukan satu kebijakan dari masalah tadi. Jadi ini konfirmasi. Setelah itu baru ya sudah berjalan biasa gitu. Berarti ada langkah-langkah yang tadi Bapak jelaskan, yaitu tentang yang pertama itu tentang aturan dan budaya kerja. Langkah yang pertamanya, kedua itu mencari data-data faktual ya Pak, yang kemudian mengidentifikasi, kemudian mempertimbangkan lagi efeknya tadi ya Pak, baik jangka panjang, kemudian mengambil keputusan, dan yang terakhir konfirmasi kepada pihak yang terkait keputusan tersebut. Terkadang kan Pak, ada hal-hal yang efektif dan tidak efektif untuk dilakukan dalam pengambilan keputusan. Hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika? Ya, saya melihat hal yang paling efektif ketika saya dihadapkan dengan kasus yang dia masuk ke ranah dilema etika ini adalah pada saat saya mencari data dan fakta sebagai pendukung keputusan. Ini sangat efektif karena data yang valid akan menentukan keputusan itu baik atau buruk menurut saya. Jadi ini efektif. Yang tidak efektif apa? Ketika saya bermain rasa di sana. Itu. Jadi rasa atau perasaan itu akan membuat kita tidak objektif dan pencarian data juga tidak akan berjalan dengan baik. Itu sih Pak. Berarti harus ini ya Pak, datanya itu yang dicari itu benar-benar faktual, kemudian harus teruji nih kebenarannya atau kevalidannya sehingga dapat menentukan keputusan yang baik seperti itu ya Pak ya. Dengan mengesampingkan rasa terlebih dahulu ya Pak ya. Baik Pak, kemudian Pak, setiap pengambilan keputusan nih kan Pak, tentunya adalah tantangan-tantangan yang Bapak temui. Hal-hal apa saja nih yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan? Tantangan ya, tantangan lebih dirasa, artinya lebih saya pada saat mengambil keputusan itu harus dituntut berada di posisi yang netral. Itu tantangan. Karena sering sekali perasaan kita akan mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Misalnya ketika saya harus memutuskan di antara dua ide yang harus dilakukan di sekolah. Yang pertama ide dari Miss Sarifah, misalnya, yang kedua ide dari Miss Hani misalnya kan. Saya dekat nih dengan Miss Hani. Saya pasti akan lebih cenderung ke Miss Hani-nya. Nah ini tantangan sih. Seharusnya ini nggak boleh. Jadi, tantangan untuk bersikap adil ini menjadi tantangan pribadi saya secara internal dalam diri saya sendiri. Karena apapun keputusannya, apalagi dia yang berbasis ataupun di ranah dilema etika ini, kita harus benar-benar netral. Berarti yang perlu diperhatikan di sini ya Pak, kita berusaha sebisa mungkin netral tanpa terpengaruh oleh kepentingan A ataupun kepentingan B seperti itu ya Pak. Jadi sehingga keputusan yang diambil tadi benar-benar merupakan opsi terbaik dari keputusan yang memang yang akan kita tentukan seperti itu ya Bapak ya. Baik Bapak, dalam kondisi tertentu nih kan ada kasus-kasus nih yang harus langsung nih ditangani, dan ada juga yang memang ada kasus tertentu yang mungkin butuh jadwal tertentu untuk penanganannya seperti itu Pak. Apakah ada tatkala waktu atau jadwal tertentu bagi Bapak dalam penyelesaiannya? Bentuknya itu atau prosedurnya itu seperti apa yang Bapak jalankan? Iya.
ada tidak jadwal dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan yang kita bahas tadi ya? Kalau saya sih relatif based on case. Jadi berdasarkan kasus berat tidaknya, ya, kasus berat tidaknya. Jadi ada beberapa kasus yang saya tidak membutuhkan banyak waktu. Kita bisa selesaikan langsung di hari yang sama. Tapi ketika saya tidak punya data yang valid, saya harus ambil waktu. Ambil waktunya itu misalnya, oke, 3 hari lagi akan kita putuskan. Disitulah saya akan bergerilya mencari data, menimbang, kemudian menganalisa sampai menimbang baik buruknya dampak tadi. Jadi tetap ada jadwal bagi beberapa kasus yang memang saya tidak punya data di sana. Itu sih. Baik Bapak. Nah, apakah ada nih Pak seseorang atau faktor-faktor yang memudahkan yang dapat membantu Bapak nih dalam pengambilan keputusan? Ya, ada. Kita di SD Pancabudi punya tim. Ada tim kita, di tim manajemen ada wakil saya 2, wakil kesiswaan dan wakil akademik, kemudian ada juga staf, bendahara, kemudian kita punya guru-guru. Jadi mereka adalah bahagian yang tidak bisa dipisahkan pada saat saya mengambil keputusan. Artinya mereka adalah sumber informasi juga. Sumber informasi yang harus digali juga. Jadi saya akan melibatkan orang itu. Apalah ya, pihak-pihak tadi. Bapak sebutkan tadi yang mulai dari tim manajemen, guru, termasuk wali kelas, atau mungkin nanti kalau kasusnya itu ada menyangkut ke orang tua juga melibatkan orang tua. Iya, benar. Ya, Bapak, ya. Nah Pak, dari pembicaraan kita tadi nih Pak, dari kasus-kasus yang sudah Bapak hadapi, pembelajaran apa nih yang bisa Bapak dapat? Ya, pembelajaran dari kasus-kasus yang sudah pernah saya hadapi, itu yang pertama khususnya ya, ini yang berada di ranah dilema etika. Jadi pembelajaran pertama itu kita harus pahami bahwa tidak semua kebaikan itu berdampak baik. Karenanya kita harus memilih kebaikan yang membawa dampak baik di masa panjang untuk masyarakat yang ada, ya. Itu yang pertama pembelajarannya. Tidak semua kebaikan itu berdampak baik. Kemudian yang kedua, dalam memutuskan, sebelum kita memutuskan, ya, keputusan itu harus diawali dengan sikap berpikir positif. Jadi ini akan membuat kita lebih netral, lebih adil. Jadi nolkan semua dulu, positifkan semua ketika kita mau menentukan sebuah keputusan. Itu sih. Jadi 2 hal ini menjadi pelajaran bagi saya selama saya diamanahkan menjadi pemimpin. Oh, seperti itu. Nah, jadi banyak sebenarnya ya Pak nilai pelajaran yang bisa diambil. Di antaranya tadi Bapak menyebutkan tidak semua kebaikan itu berdampak baik. Nah, jadi harus memikirkan tadi pertimbangan efek jangka panjangnya ke depan bagi banyak orang seperti itu Pak. Kemudian harus berpikir positif sehingga hasil keputusan itu dampaknya netral dan adil bagi pihak-pihak tertentu seperti itu. Nah baik Pak, sudah selesai pertemuan kita pada hari ini. Banyak tentunya banyak pelajaran yang bisa saya ambil dari Bapak dalam menentukan pengambilan keputusan-keputusan baik bagi saya di kelas nantinya seperti itu ataupun berada di lingkungan manapun seperti itu. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih kembali Miss Ipa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak yang mewakili kita? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa ini. Bapak izin ya Pak, saya hari ini hadir menemui Bapak dengan tujuan ingin melakukan wawancara nih perihal tugas calon guru penggerak angkatan 5 dari kami untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai berbasis kebajikan seperti itu Bapak. Baik Bapak, langsung saja ya Pak ya. Pak, selama ini tentunya kan orang Bapak pernah menjumpai beberapa kasus di mana kasus itu merupakan kasus di lema etika dan juga kasus rujukan moral.
Bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasikan kasus yang merupakan dilema etika dan juga kasus yang merupakan rujukan moral? Ya, yang pertama memang dua hal yang hampir sama ini. Pertama dilema etika, yang kedua rujukan moral. Hampir setiap tahun, setiap angkatan kita menemui, baik itu kasus-kasus yang muncul dari siswa, siswa dengan guru dan seterusnya. Nah, ini yang penting bagi kami adalah yang pertama koordinasi dalam menginventarisir data-data pembunuhan di lapangan. Oleh karena itu, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sering muncul ini, kalau kita bicara tentang dilema etika, saya pikir ini termasuk memang butuh keterampilan dalam mengambil keputusan. Nah, terkait bahkan dengan rujukan moral yang kita bisa pastikan sebenarnya sederhana, tetapi terkadang di lapangan sulit mengambil keputusan. Contoh kasus, kita pernah misalkan hampir memecat siswa, tetapi di akhir penghujung kelas 9 tahun 2018 yang bersangkutan akan melaksanakan ujian nasional. Jadi memang sulit waktu itu, tetapi yang mau kita luruskan pada akhirnya adalah menentukan dulu paradigma terkait dengan antara kebenaran misalkan dengan rasa empati kasihan kita terhadap siswa tadi, maka akhirnya kita mengambil sebuah keputusan yang memang memberikan keadilan terhadap siswa, bahwa kalau tidak kita ikut sertakan ujian nasional, maka siswa tersebut akan mengalami dampak yang luar biasa dan yang menghitungkan pada saat itu. Nah, yang kita putuskan yang bersangkutan tetap ujian nasional. Nah, jika nih Bapak dihadapkan nih dengan kasus-kasus yang di dalamnya terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus tersebut? Nah, itu memang kepala sekolah saya sendiri di sini di awal sekali tidak bisa memutuskan sendiri. Nah, rangkaian ini kan rangkaian akhir puncak. Kepala sekolah itu akhir dari semua peristiwa, bahwa di awal tentu sudah ada guru wali kelas, sudah melalui guru bimbingan konseling BK, sudah melalui bahkan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan kurikulum. Nah, data-data yang dikumpulkan ini perlu memang dibicarakan di sekolah untuk mengambil sebuah kesimpulan dari keputusan. Jadi tidak serta-merta kita langsung membuat keputusan dan kebijakan terkait dengan peristiwa tadi. Jadi alurnya panjang karena kita lemah. Berarti harus mencari data faktualnya ya, terkait permasalahan tersebut dengan melibatkan beberapa pihak, baik itu GBS, wali kelas, gitu kan, WKS kurikulum, WKS kesiswaan dan juga bimbingan konseling seperti itu ya Bapak ya. Dalam pengambilan keputusan Pak, biasanya itu kan ada langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan. Nah, langkah-langkah seperti apa nih yang biasanya Bapak lakukan? Atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Nah, yang pertama memang perlu adanya data. Selain daripada pengamatan langsung melihat peristiwa tadi, tapi menginventarisir data-data, bukti-bukti dari sebuah ataupun katakanlah kasus-kasus yang sudah dikumpulkan oleh masing-masing yang berkepentingan, baik guru dan studi, wali kelas, bahkan wakil kepala sekolah. Yang pertama, setelah data terkumpul, kita lakukan juga penilaian antar sejawat. Bisa saja misalkan siswa tadi kita tanya terhadap siswa lain,
Bisa saja siswa tadi kita tanya pada guru bidang studi yang berbeda. Kita khawatir nanti penilaiannya ternyata subjektif misalkan, hanya pribadi dulu, gitu ya. Maka memang setiap keputusan ini melalui banyak banyak sekali yang harus diperhatikan. Jadi tidak bisa serta-merta kita membuat keputusan yang berdampak nanti pada siswa tadi. Nah, berarti bukan hanya diperlukan pengamatan saja, kemudian memang harus berdasarkan data tadi ya Pak. Kemudian harus interview ataupun menanyakan langsung kepada beberapa pihak terkait permasalahan tersebut, termasuk rekan sejawat siswa tadi ya Pak. Ya. Nah Pak, terkadang kan Pak ada hal-hal yang efektif dan tidak efektifnya untuk pengambilan keputusan. Hal-hal apa saja Pak yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dilema itu? Nah, efektif ini biasanya selalu berdampingan dengan efisien. Efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa seluruh yang telah diputuskan itu memberikan kebaikan. Efisien ini berarti terkait dengan persoalan masa ya, waktu. Jadi yang utama yang efektif itu dalam mengambil keputusan adalah pada saat semua data itu sudah terkumpul. Jadi kalau sebuah peristiwa tidak didukung dengan data-data dan bukti-bukti, ini tidak bisa. Tapi kalau sudah lengkap, ini bisa diputuskan dengan bisa lebih cepat dan lebih sederhana. Nah, berarti kaitannya dengan inventarisir data-data ya Pak, terkumpul. Nah Pak, setiap pengambilan keputusan kan Pak, ada kalanya ada tantangan yang ditemui. Nah, hal-hal apa saja nih yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, banyak sekali tantangan. Yang utama adalah tantangan yang berasal dari siswa maupun orang tua siswa ya. Kadang-kadang waktu kita mengambil keputusan ini, kita juga melihat latar belakang dari siswa yang bersangkutan, baik persoalan pribadi di rumah, ekonomi dan seterusnya, sehingga memang setiap keputusan tadi berlaku adil. Nah, jangan sampai akibat hal-hal yang memang dia hanya sifatnya untuk daya dukung, misalkan karena persoalan uang, keterbatasan kecerdasan, lalu kita mengambil keputusan yang kita anggap kurang tepat, mengakibatkan siswa tadi bahkan lebih tidak baik pada posisinya. Baik Bapak. Nah, dalam kondisi tertentu nih Pak, tentunya ada kasus-kasus yang memang harus langsung ditangani pada saat itu juga, dan ada juga kasus-kasus yang mungkin tidak dapat kita selesaikan pada hari itu juga atau pada saat itu juga. Nah, apakah ada tatkala atau jadwal tertentu nih bagi Bapak dalam penyelesaiannya, dan bentuknya itu atau prosedurnya itu seperti apa yang Bapak lakukan? Ya, saat ini misalkan hampir semua ya komponen di sekolah itu, baik guru bidang studi, wali kelas, guru BK, wakil kepala sekolah, masing-masing punya buku siswa. Buku siswa ini bicara tentang nanti pencapaiannya, baik juga hal-hal yang menjadi rintangan, misalkan hari ini apa ketercapaian yang diperoleh siswa, apa saja yang belum. Nah, kalau ini sudah ada, saya pikir ini tidak perlu menunggu lama dan bisa diputuskan secara bersama-sama. Tapi kalau dia masuk pada kasus-kasus yang berat, misalkan yang memang membutuhkan banyak orang, itu memang keputusan ini juga harus
cermat, lebih melihat dari dampaknya. Jadi kalau ada misalkan kasus hoax, misalkan kasus bully dan seterusnya yang memang bisa ditangani secepatnya, bisa ditangani. Alhamdulillah saat ini misalnya di SMP Pancabudi kita sudah melakukan waskat ya, pengawasan melekat melalui CCTV di tiap kelas. Artinya ini sangat membantu dan memudahkan salah satu faktor pendukung untuk memudahkan mengambil keputusan. Baik Bapak. Nah Pak, apakah ada nih Pak seseorang atau faktor-faktor yang dapat memudahkan ataupun yang dapat membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Iya, sesuai dengan fungsi dalam struktur organisasi sekolah, delegasi dari tugas-tugas kepala sekolah ini kan masing-masing didistribusikan kepada wakil-wakil dan pegawai, karyawan, bahkan guru. Nah, inilah memang orang-orang yang memudahkan sebagai sebuah tim. Jadi perlu ada tim, perlu ada musyawarah, perlu ada komunikasi bersama, dan seterusnya, sehingga memang semua keputusan ini tidak serta-merta keputusan yang cepat tapi berdampak tidak baik, tetapi keputusan kolegial bersama. Berarti tadi selain GBS, wali kelas, kemudian melibatkan WKS kesiswaan dan juga kurikulum serta BK, bisa juga tidak Pak kalau kita itu melibatkan orang tua di hal kasus-kasus tertentu seperti itu Pak? Nah, sebenarnya orang tua dalam hal ini komite sekolah sangat dibutuhkan. Misalkan pada saat kita menentukan arah kebijakan sekolah aja, merumuskan visi, tidak hanya guru yang ditahukan, tapi juga orang tua. Sehingga memang apa yang mau dicapai oleh sekolah, apa yang menjadi target-target sekolah, itu bisa disosialisasikan langsung oleh orang tua. Termasuk juga keputusan-keputusan ini. Jadi perlu memang beberapa orang tua bisa mewakili, bahkan katakanlah bisa saja kita buka forum untuk diskusi dan seterusnya, sehingga memang semua komponen yang termasuk dalam warga sekolah ini punya kontribusi yang sama dalam memajukan dan menjaga kualitas itu sekolah tadi. Baik Bapak, dari pembicaraan kita nih Pak, di hal tadi dari kasus-kasus yang sudah Bapak hadapi seperti itu, pembelajaran apa nih yang bisa Bapak ambil dari kasus-kasus itu? Yang pertama tentu bahwa kepala sekolah bukanlah satu-satunya penentu, tetapi sebagai sebuah tim perlu ada koordinasi. Maka seluruh stakeholder yang ada di sekolah tadi, baik guru, baik wakil kepala sekolah dan seterusnya, punya andil yang sama. Jadi perlu ada kebersamaan, perlu ada koordinasi, perlu ada komunikasi dan seterusnya untuk dapat menjadikan sekolah tadi tetap lebih baik, terutama dalam mengambil sebuah kebijakan dan keputusan. Baik Bapak, berarti diperlukan komunikasi, koordinasi dan juga kolaborasi ya Pak, antara tim-tim yang ada di sekolah seperti itu. Baik Bapak, sekian pertemuan kita pada hari ini Bapak. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk waktunya. Semoga apa yang sudah saya dapatkan dari interview hari ini dapat menjadikan pelajaran yang terbaik buat saya dalam menentukan keputusan ke depannya. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Oh baik Bapak. Bapak, ada pun tujuan saya datang kemari yaitu untuk pelaksanaan tugas CGP, yaitu calon guru penggerak yang angkatan 5, untuk mewawancarai kepala sekolah tentang
cara pengambilan dan pengujian keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Mohon izin waktunya sebentar ya Bapak ya. Silakan. Baik Bapak, saya mulai saja. Ini Pak, selama ini tentunya Bapak pernah menjumpai kasus-kasus yang berupa dilema etika dan juga kasus-kasus yang berupa bujukan moral. Nah, bagaimana nih Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika dan juga kasus yang merupakan bujukan moral? Ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu intensitasnya. Apakah dia sering dilakukan atau jarang atau hanya sekali-sekali. Tapi kalau misalnya dia sekali-sekali terjadi, ini bisa kita surati. Kalaupun misalnya dia jarang, kita bisa sampaikan secara lisan. Tapi kalau sering, kita harus memaparkan kan gitu, agar kasus-kasus yang dilema etika ini tidak sering terjadi. Jadi itulah dia. Kita lihat dulu intensitasnya. Baik Bapak, nah jika di hadapan Bapak nih dihadapkan dengan kasus-kasus yang di dalamnya terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar dan mempunyai sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus tersebut? Jadi di antara pihak-pihak yang terkait, kita akan undang, kita laksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Artinya kedua masalah ini dapat diselesaikan secara bersama-sama gitu, dengan musyawarah dan mufakat. Saya pikir. Baik Bapak, berarti dengan mengundang dan melakukan musyawarah bersama ya Bapak ya, tentunya. Nah, dalam pengambilan keputusan itu Pak, biasanya itu kan Pak ada langkah-langkah ataupun prosedur yang harus dilakukan. Nah, langkah-langkah seperti apa nih yang biasanya Bapak lakukan? Biasanya kalau kita dihadapkan dengan masalah seperti itu, kita biasanya mengumpulkan data dulu. Data kita kumpulkan, kemudian misalnya terlalu banyak, jadi kita filter, kita sort lagi, misalnya apa saja kriteria-kriterianya. Kemudian setelah terfilter semuanya, barulah kita finalkan, kita ambil keputusan dalam musyawarah tadi. Musyawarah untuk pengambilan keputusan seperti itu ya Bapak ya. Nah, terkadang kan Pak, dalam pengambilan keputusan itu kan ada hal-hal nih yang efektif sama tidak efektif untuk dilakukan. Nah, menurut Bapak hal-hal apa saja nih yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya, kalau di sekolah kita akan memperhatikan musyawarah dan mufakat. Jadi yang paling efektif dalam hal menentukan dan mengambil keputusan itu adalah suara kertasnya. Nah, itulah dia. Hasil kesepakatan musyawarah itu yang kita putuskan, karena keputusan bersama adalah keputusan yang terbaik. Baik Bapak. Nah, berarti kalau di tingkat sekolah ya Bapak ya, kalau yang menyangkut siswa itu hasil musyawarah itu tentunya melibatkan beberapa pihak ya Pak, mulai dari GBS-nya mungkin ya Pak, wali kelas, kemudian WKS bagian ke kurikulum kalau dia mengenai pendidikan, kalau seandainya bagian kesiswaan, WKS kesiswaan, dan berakhir di tingkat kepala sekolah seperti itu ya Bapak ya. Nah, tentunya semuanya itu harus berdasarkan suara terbanyak seperti itu ya Bapak. Nah Pak, setiap pengambilan keputusan itu kan Pak tentunya ada tantangan nih Pak, tantangan yang kita temui gitu dalam setiap ingin mengambil keputusan. Nah, itu hal-hal apa saja Pak yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan? Jadi selama ini yang menjadi tantangan kita adalah jika permasalahan yang kita hadapi ini melibatkan berbagai pihak. Ya, tidak hanya di kita, pihak lain. Nah, pihak lain ini yang ada di luar sekolah gitu, bisa satu, bisa dua, atau lebih gitu. Ini yang membuat kita kesulitan gitu. Jadi harus betul-betul duduk bersama gitu. Dan ini bukan
suatu hal yang harus cepat dilaksanakan gitu, harus diambil keputusannya gitu. Jadi dia memakan waktu yang agak lama gitu. Baik, Bapak. Nah berarti kalau melibatkan berbagai pihak di sini, kalau untuk anak SMK itu bisa berkaitan dengan orang tua ataupun berkaitan dengan siswa-siswa dari sekolah lain seperti itu juga ya Bapak ya, yang umumnya terjadi di tingkat siswa untuk tingkatan SMK SMA seperti itu. Nah Pak, dalam kondisi tertentu nih kan ada kasus-kasus yang memang harus kita langsung tangani pada saat itu juga, dan juga ada kasus-kasus tertentu itu yang memang butuh waktu untuk penyelesaiannya seperti itu. Nah bagi Bapak itu apakah ada tatkala atau jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan, nah dalam penyelesaian masalah itu, kemudian Ibu bingung mana tadi Oke, ya. Kita kasih jeda dulu. Oh ini yang prosedur tadi. Nggak pakai nomor pula. Ya lupa Pak nomor Bang. Maaf ya Bang. Itu Bang kalau waktu. Tadi ya. Oke, lanjut. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Nah, dalam kondisi atau keadaan tertentu, kadang-kala kan ada masalah-masalah yang bisa langsung kita tangani pada saat itu juga, yang memang harus diselesaikan kan, sifatnya urgent nih penting, dan memang harus pada saat itu dilakukan. Dan ada juga yang memang harus membutuhkan jadwal atau waktu tertentu seperti itu untuk penyelesaiannya. Nah ini bagi Bapak ini apakah ada tatkala atau jadwal tertentu untuk penyelesaian masalah tersebut, dan bentuk serta prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau masalahnya di internal ini mungkin bisa selesai cepat. Tapi kalau melibatkan berbagai pihak, ini mungkin kita membuat surat, kemudian menunggu balasan, kemudian mengatur jadwal dan seterusnya, barulah diadakan musyawarah kan begitu. Nah, jadi itulah dia apanya prosedur frekuensi yang harus dijalani dalam mengambil keputusan, apakah dia cepat ataukah lambat. Kalau memang masalahnya di sekitar internal dan mudah untuk ditangani, bisa langsung diselesaikan seperti itu ya Pak. Kalau seandainya dia melibatkan berbagai macam pihak, butuh prosedur ya Pak, mulai dari pemanggilan atau prosedur surat undangan untuk pemanggilan pihak-pihak tertentu, kemudian dijadwalkan kapan, kemudian baru dia dilakukan musyawarah seperti itu ya Bapak ya. Nah Bapak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang memudahkan yang dapat membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini? Ya, kalau di sekolah ini kan banyak yang terlibat. Sumber kita adalah siswa. Yang sering menjadi masalah adalah siswa kita, anggaplah siswa yang bermasalah gitu. Jadi adapun partner kita dalam membantu dalam untuk menyelesaikan ini semua, ada guru mata pelajaran, kemudian wali kelas. Kalau di SMK ini kebetulan ada namanya ketua program studi kan begitu. Kemudian di level manajemen itu ada wakil bidang kurikulum, ada wakil bidang kesiswaan. Itulah orang-orang yang selama ini membantu kita dalam hal pengambilan keputusan. Baik Bapak. Berarti kalau siswa itu seperti rekan sejawat lah ya, bagi temannya seperti itu ya Pak, yang dilibatkan selain dari guru, wali kelas, kemudian ketua prodi tadi WKS 1 dan juga WKS 2 ya Bapak ya. Nah Bapak, dari pembicaraan kita, kemudian dari kasus-kasus yang sudah Bapak hadapi, pembelajaran apa nih yang bisa Bapak ambil dari kasus-kasus ini? Jadi dalam hal pengambilan keputusan, apalagi dia di dunia etika, ibarat pepatah dimakan mati ibu, dimakan mati ayah kan begitu. Jadi ini betul-betul harus matang, harus melibatkan berbagai pihak, kemudian nggak bisa kita putuskan dengan kepala sendiri, harus pakai kepala orang lain juga. Jadi dari situlah gunanya memang dalam ajaran agama kita juga diajarkan
supaya kita bermusyawarah. Begitu Berarti- juga di Pancasila sila keempat ya kan, kita dianjurkan untuk bermusyawarah. Berarti ini ya Pak, intinya itu dengan bermusyawarah, insya Allah masalah yang besar akan menjadi Iya. kecil dan masalah yang kecil itu akan terselesaikan. Iya, betul, Seperti betul. itu ya. Baik Bapak, sekian nih Pak pertemuan kita pada hari ini. Saya sangat-sangat berterima kasih nih Pak atas waktu yang sudah Bapak berikan pada hari ini. Semoga hasil dari wawancara ini bisa menjadi tambahan ilmu pelajaran buat saya dalam pengambilan keputusan ke depannya, terutama bagi saya dalam ini pengambilan keputusan terhadap peserta didik di sekolah. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.